Saat ini Shalom Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera buat kita semua. Saat ini kita kembali dalam pembelajaran mata kuliah Teknologi dan Media Pembelajaran. Kita sudah mempelajari dari volume 1, 2, dan 3 mengenai apa itu teknologi, bagaimana juga sejarahnya, bahkan peranannya di dalam pendidikan di negara kita. Saat ini saya akan masuk di dalam pembelajaran mengenai Google Classroom. Mungkin Bapak Ibu Saudara sudah mempelajari melihat di video-video saya lainnya di mata kuliah yang lainnya seperti mata kuliah multimedia. Bapak Ibu Saudara mungkin sudah melihat dan sudah mempelajari mengenai Google Classroom. Tetapi di sini saya juga akan memberikan pembelajaran tersebut kepada Bapak Ibu Saudara. Mengingat sampai saat ini masih banyak, bahkan dari setiap para mahasiswa dan mahasiswi, masih banyak contohnya yang tidak mengerti dan tidak paham ketika diberikan tugas di dalam Google Classroom, tidak dibaca terlebih dahulu tugasnya, tetapi menjawab dengan jawaban yang tidak sesuai. Dapat diketahui dengan cara seperti ini bahwa masih banyak di antara kita yang tidak teliti, tidak membaca dulu instruksinya apa. Ingat, Google Classroom sebagai salah satu platform di dalam metode pembelajaran kita, selain dengan YouTube Learning seperti sekarang ini. Jadi saya menggunakan dua platform dari Google Classroom dan YouTube Learning. Mengingat dengan sistem pembelajaran jarak jauh, pembelajaran secara online, dengan metode ini saya mengharapkan Bapak Ibu Saudara bisa banyak mengerti, bisa banyak mempraktekkan, bisa banyak waktu untuk mengulang-ulang pembelajarannya sehingga bisa dengan maksimal menyerap, menerima apa yang saya sampaikan. Maka untuk tidak memperpanjang waktu, saya akan langsung saja kita masuk ke dalam Google Classroom. Kita sudah mempelajari tadi sampai bagaimana join di kelas. Sekarang saya akan kembali ke dalam Classroom sebagai status pendidik, sebagai dosen ya, tenaga pengajar. Bagaimana caranya kita mau memberikan tugas kepada peserta didik kita? Nah, ini hal-hal yang umum. Untuk memberikan tugas, Bapak Ibu Saudara bisa masuk ke dalam classwork di sini ya, classwork. Nanti di classwork ini perhatikan ini ada Create, ada Google Calendar, ada Class Drive Folder. Kita langsung saja untuk memberikan tugas kita masuk ke Create. Di menu Create ini ada assignment kalau kita memberikan tugas, ada quiz assignment misalnya tugas quiz, nanti dengan ada bantuan di situ form, ada melalui Google Form. Dan bisa juga dengan question, memberikan pertanyaan-pertanyaan langsung di situ, atau bisa juga dengan material. Di sini kita memasukkan, menginformasikan misalnya RPS atau buku bahan ajar secara e-book, kita bisa kirimkan di sini. Atau juga kita mau menggunakan post yang ada sebelumnya, kita mau gunakan lagi di sini. Lalu ada topik. Apa ini topik? Topik ini hanya untuk membuat judul per topik-topik apa sih yang mau dilakukan. Kalau saya biasanya supaya saya mengingat ini pertemuan keberapa di kelas ini, saya menggunakan topik. Jadi topik pertemuan pertama apa di situ, tanggal berapa. Jadi tahu schedule-nya ini sekarang besok pertemuan keberapa yang akan kita lakukan. Nah, kalau mau membuat topik di sini sebelum kita membuat ke tugas yang akan diberikan, misalnya saya di sini membuat topik ya. Nah, di sini saya buat terlebih dahulu topiknya misalnya 01. Nah, lalu hari apa? Senin. Tanggal misalnya 21 Februari 2022. Nah, ini topiknya untuk pertemuan Senin 21 Februari 2022. Kita klik saja di sini add. Nanti akan muncul di sini ada topik gitu. Saya membuat topik lain misalnya materi bahan ajar. Oh, boleh, bisa create lagi, lalu klik lagi topik, bisa di sini tulis saja materi bahan ajar. Kita bisa langsung add di sini. Saya mau buat lagi misalnya untuk link dari
video conference seperti Zoom atau kalau Google Meet, nanti di sini sudah ada fasilitasnya, bisa langsung digunakan. Kalau kita misalnya menggunakan Zoom atau Webex, bisa supaya tidak dirubah-rubah linknya, jadi tetap ada di situ. Kita sudah informasikan, jadi setiap peserta didik bisa langsung mengakses ke dalam Classwork, bisa langsung klik untuk masuk ke dalam kelas. Kita bisa buat lagi topiknya, create di sini topik, langsung saja di sini kita buat misalnya room kelas. Ya, ini. Oke. Sudah berhasil ya. Nah, sekarang kalau kita mau memasukkan misalnya materi bahan ajar, kita mau memasukkan di sini. Kita tinggal create saja di sini, lalu kita berikan material. Material di sini misalnya kita tulis bahan ajar. Nah, description-nya yang harus kita tulis supaya setiap peserta didik mengerti. Description-nya di sini, semua peserta didik wajib mempelajari bahan ajar ini. Nah, ini bisa. Lalu bahan ajarnya kalau misalnya ada di laptop, bisa langsung dilampirkan, kita upload, atau bisa juga kalau ada di Google Docs atau di Google Slide atau taruh di Drive, di Google Drive, bisa langsung kita berikan linknya di sini. Ya, fasilitas ini, tulisan ini bisa juga kita menggunakan untuk cara diedit, di bold seperti ini. Misalnya kita mau yang mempelajari, sini kita. Nah, kita mau bold ya. Jadi bisa kita sorot sini, lalu klik ini ada bold. Nah, di bold atau di italic atau di underline, kita bisa klik bold. Nah, dia akan tebal, atau italic dia akan miring. Atau kita mau garis bawah, underline, dia akan garis bawah. Ingat ya, bagi para peserta didik, ini B adalah bold, I ini adalah italic, kalau yang U ini adalah underline. Kalau yang ini bullet list, kalau kita mau membuat tulisan-tulisan misalnya di bawah sini pakai bullet list, misalnya langsung klik. Nah, di sini misalnya baca dengan teliti, lalu jawab soal dengan benar, gitu ya. Nah, ini contoh. Atau tulisannya mau kita di sini ada remove formatting, jadi formatnya mau kita remove, ini juga bisa, gitu ya. Misalnya mau di remove, kita bisa langsung hilang tuh, kita remove. Ya, jelas di sini. Oke, saya langsung buat lagi sebagai contoh. Lalu mau melampirkan, ingat kalau ada di Google Drive bisa kita langsung lampirkan yang ada di Google Drive. Kalau misalnya tidak ada, di sini ada sebelahnya upload files, kita bisa klik upload files. Nanti kita tinggal browse di sini, kita masukkan saja mau masukkan yang mana bahannya. Misalnya di sini saya masukkan contohnya adalah ini ya, dari PPT, dari PowerPoint saya contoh upload. Nah, dia sedang berjalan, sedang mengupload materi bahan ajar supaya Bapak Ibu peserta didik bisa melihatnya, membacanya kapanpun, dimanapun. Ingat ya, sekarang kita merdeka buat belajar, bisa dimanapun, kapanpun. Jadi kita bisa belajar di mana saja, gitu. Kita tunggu, nanti sebentar lagi selesai, ini terupload. Jadi bisa learning from anywhere, LFA, learning from anywhere. Ya, ini sekarang sudah terupload. Ada bahan materinya. Kalau misalnya mau kasih link yang lainnya, ada misalnya ebook ada di Google Drive kita, bisa kita tinggal add link, masukin linknya di sini. Setelah kita copy. Lalu misalnya kita mau melampirkan YouTube, bisa juga di sini kita melampirkan YouTube, kita tinggal klik saja. Tadi yang YouTube kita tinggal search di sini. Misalnya kita cari berdasarkan nama, nanti dia akan muncul video mana, kita tinggal pilih. Nah, ini misalnya ya ada volume 1, volume 2. Misalnya saya mau memilih yang volume 1. Saya klik saja di sini, langsung nanti sudah ada, tinggal add video. Maka akan muncul di sini. Ada ya, ini. Jadi ada 2 materi. Lalu setelah selesai, kita bisa memberikan material ini, kita bisa mengirimkan. Lihat di bagian kanan, perhatikan. Ada di sini mau dikirim kemana kelasnya, sudah jelas. Latihan kelas PAK. Lalu ini all student, berarti semua mahasiswa atau peserta didik bisa menerimanya. Topik. Nah, tadi kita sudah membuat beberapa topik, ada 01 gitu. Nah, ini kan bahan ajar, kita masukkan ke materi bahan ajar. Lalu setelah itu, nah, di atas kanan ada post. Kita bisa lihat ada panah ke bawah.
Panah ke bawah ini ada pos, maksudnya saat ini juga ketika kita klik dia akan masuk. Peserta didik langsung menerima. Kalau schedule berarti kita atur kapan pesan ini akan terkirim. Gitu ya. Kalau save draft berarti kita baru merancang, kita save dulu, kita belum publish. Kalau di start berarti kita membatalkannya. Sekarang saya mau menggunakan yang post, langsung saja. Kita klik. Langsung sekarang lihat sudah ada di dalam topik bahan ajar. Bagaimana sekarang mau mengirimkan tugas? Nah, kita akan masukkan di sini ya, di 01 Senin 21 Februari 2022. Kita mau membuat tugas, kita create saja, kita langsung assignment, misalnya di sini tugas 01 gitu ya. Lalu instruction ini, ingat nanti setiap peserta didik, Bapak Ibu Saudara harus membaca. Masih banyak mahasiswa tidak membaca pesan ini. Ini pesan yang penting, misalnya begini, baca materi terlebih dahulu atau lihat YouTube Learning terlebih dahulu, baru menjawab sesuai format atau aturan yang diberikan, gitu ya. Lalu di sini setelah sudah seperti ini kita bisa kirimkan, berarti kan kalau misalnya YouTube Learning-nya mau kita lampirkan bisa, tinggal kita search aja videonya kayak tadi, kita cari misalnya nanti muncul, kita bisa mau mencari. Nah, di sini kita masukkan saja videonya, kita add video, berarti nanti peserta didik bisa melihat ke sini. Perhatikan sebelah kanan hampir sama tadi, for-nya diatur poinnya. Poin apa? Poin ini nilai 100. Kalau kita klik bawah unmark berarti tidak ada nilai, tapi kalau poinnya nilai 100 berarti berhasil benar menjawab, mendapat nilai 100 paling tinggi. Jadi antara 0 sampai 100. Kapan batas waktu pengumpulannya? Due date-nya kita bisa klik, bisa lihat, bisa diatur. Due date-nya misalnya kapan? Misalnya besok, jamnya jam 24 ya, kita settingnya 23.59 ya. Lalu topiknya mau dimasukkan kemana? Nah, topik ini kita bisa masukkan tadi di Senin 21 Februari 2022. Nah, lalu nih rubrik bisa kita atur, membuat rubrik. Di sini kita klik plus rubrik, kita create. Nah, di sini use scoring. Jadi misalnya kriteria aturan penilaian misalnya. Ya. Kita bisa lihat poinnya di sini berapa poinnya. Nah, ini kan ada. Kalau poin yang di sini kita berikan misalnya mau nilainya 100, berarti level title-nya di sini misalnya kita tulis sempurna ya. Lalu di sini atau gini, jangan sempurna. Kita maksudnya 100 itu kalau dia mengirim saat itu juga, hari ini juga tugas ini diberikan, maka sempurna. Misalnya kita kasih nilai H gitu ya. Berarti di hari itu juga. Description-nya, penjelasannya, mahasiswa mengirimkan tugas di hari yang sama saat tugas diberikan. Nah, ini description-nya. Jadi kita bisa langsung masukkan kriteria ini. Kita tinggal create a criterion ya di sini. Nah, ini sudah ada di sini aturannya, jadi jelas ya, akan dapat poin 100. Lalu yang berikutnya misalnya kalau ini poinnya saya buat misalnya berikutnya adalah 90. Level title-nya berarti H plus 1. Berarti hari H setelah tugas, hari berikutnya. Description-nya kita kasih penjelasan. Tugas dikumpulkan. Berarti 1 hari setelah diberikan tugas. Nah, ini selesai. Kita tinggal add kriterionnya lagi. Nah, ini sudah ada di atas. Kalau nilai 100 apa? Ya. Nah, ini judulnya tadi aturan penilaian, description-nya. Ini saya sama saja, nggak usah. Langsung nanti di bawahnya kalau mau bikin H plus 2 misalnya gitu ya. Saya kasih poin lagi di sini berarti 80. Level title-nya H plus 2. Berarti description-nya tugas dikumpulkan. Atau bisa juga description-nya
Kalau kita pusing H+2-nya kapan, bisa juga berdasarkan tanggal. Misalnya tanggal 21 diserahkan tugas, berarti H+1 itu kan 22. Nah, ini kan H+2-nya berarti tanggal 23. Tugas dikumpulkan tanggal 23 Februari 2022. Nah, ini contoh ya. Jadi berbeda sama yang tadi di atas, kalau bisa dengan H+1, H+2 atau H. Lalu di sini saya memberikannya dengan tanggal supaya lebih jelas. Itu kriterianya. Nah, ini judulnya bisa saja kita membuat tanggalnya misalnya biar enak dilihatnya tanggal 23/02. Nah, jadi supaya bisa enak di sini. Lalu setelah selesai kita save. Oke. Oh, ini title-nya aturan 3 H+2 misalnya ya. Yang di atasnya juga nih. Oke. Contoh kita save. Kita lihat. Nah, ini sudah ada di sini rubriknya. Jadi mahasiswa, peserta didik bisa melihat. Sekarang kita kasih tugas. Sekarang ini sama ya pengaturannya. Saya langsung saja assign. Berarti saya langsung memberikan tugas kepada peserta didik. Lihat di sini ada tugas 01. Kita langsung saja kita melihat ke tugas 01. Saya akan masuk dari peserta didik. Setelah kita masuk di dalam Classroom sebagai peserta didik, perhatikan di forum ini atau di stream ini. Nah, ini ada informasinya. Ini juga sebagai shortcutnya, atau bisa masuk ke classwork atau tugas kelas. Kita masuk ke tugas kelas, di sini ada materi bahan ajar, ada juga yang untuk tugas. Kita klik saja tugas. Bisa lihat Bapak Ibu Saudara di sini ya. Nah, kita langsung saja klik tugasnya. Kita lihat tugas. Ini ada, tinggal klik. Setelah kita lihat tugas, lihat di sini baca, ya ini instruksinya ya. Baca materi terlebih dahulu, lihat YouTube Learning terlebih dahulu, baru menjawab sesuai format atau aturan yang diberikan. Jadi Bapak Ibu Saudara, tolong baca terlebih dahulu instruksinya, jangan langsung menjawab. Kita bisa lihat rubrik yang tadi sudah dibuat oleh pendidik. Aturan penilaian di sini. Nilainya 100. Nah, ini apa? Nah, kalau saya membuatnya misalnya dia dikumpulkan di hari yang sama. Mahasiswa mengirimkan tugas di hari yang sama, maka di sini mendapatkan nilai 100. Kalau H+2 misalnya di sini berarti hari kedua H+1 ya, sebenarnya ini salah, H+1. Tugas dikumpulkan 1 hari setelah diberikan tugas, berarti dia mendapatkan nilai 90 kalau dia benar semua ya. Lalu H+3, H+2 di sini tadi kan ditulisnya pakai tanggal. Tugas dikumpulkan tanggal 23 Februari. Ini nilainya maksimum cuma 80. Jadi kalau misalnya tugasnya benar semua ya 80. Kalau misalnya ada yang salah berarti tergantung penilaiannya dapatnya berapa. Jadi kriteria ini harus dipastikan. Itu ya. Jadi ini untuk kriteria penilaian. Ingat, kuis Bapak Ibu Saudara, jelaskan apa fungsi rubrik. Formatnya apa fungsi rubrik tadi ya, formatnya tulis nama underscore S1 PAK Rek S1 PAK eksekutif tanpa spasi underscore, langsung jawab saja, tidak perlu 1 apa 2 apa 3 apa, langsung jawab saja. Jawabannya singkat, padat, jelas, tepat ya. Jangan terlalu bertele-tele, jangan lebih dari 200 karakter, jangan menggunakan halaman URL. Setelah dijawab, ingat, screenshot jawabannya yang di kolom komentar YouTube tersebut, lalu nanti dikirimkan di dalam tugas Google Classroom-nya sebagai bukti sudah membuat jawaban tersebut. Oke, kita lanjut. Setelah kita membaca instruksinya, lalu tugas kita misalnya di sini mau kita buat misalnya langsung jawabnya. Kalau kita sudah screenshot, ya berarti tinggal kita lampirkan saja di sini filenya. Filenya kita lampirkan, lalu kita upload hasil screenshotnya. Misalnya saya ambil salah satu contoh, misalnya hasil screenshotnya adalah foto contohnya ya. Nah, saya masukkan di sini, berarti saya sudah melampirkan sebagai attachment. Oke, setelah selesai, atau misalnya kita mau menjawabnya dari dokumen juga bisa, kita langsung membuatnya.
Atau kalau sudah ada di Google Drive juga bisa ini ya, atau ada linknya. Ini kalau dari PowerPoint atau slide bisa, Excel bisa. Nah, ini misalnya gambar juga bisa, sama misalnya kita mau menandai gambar gitu. Sebentar, oke. Setelah kita sudah menjawab, lalu kita tandai sebagai selesai atau turn in atau hand in, tergantung dari gadget atau gawai Bapak Ibu Saudara. Lalu kita klik sini, lalu tandai sebagai selesai, berarti kita sudah selesai mengerjakannya. Lalu ada komentar pribadi, apa di sini komentar pribadi untuk memberikan pesan secara pribadi atau ada yang mau ditanyakan secara pribadi, bisa klik di situ, bisa kita ketik langsung jawabannya, langsung kita klik saja di sini. Lalu apa yang kita lihat nanti dari si pendidik? Saya akan masuk ke pendidik. Nah, dari pendidik nanti saya akan masuk di classwork lagi, masuk ke tugas 01. Di sini sudah terlihat ada hand in, berarti sudah satu yang diserahkan atau diselesaikan. Saya bisa langsung lihat di sini. Nah, siapa yang membuat di sini? Nah, bagaimana nanti cara memberikan nilainya? Saya tinggal lihat, oh ini sudah membuat tugas. Misalnya mau memberikan nilainya karena dia sesuai dengan kriterianya tadi jelas, maka saya misal di hari sama, saya mau memberikan nilai misalnya 100. Saya tinggal klik saja 100, lalu saya tinggal returns. Lalu mau memberikan pesan, oke, berhasil, selamat, ya, returns. Maka pesan ini pun akan masuk ke dalam peserta didik. Sampai di sini, maka selesai. Inilah tugasnya, jangan lupa ya. Kita sudah mempelajari tadi bagaimana proses menggunakan Google Classroom. Ingat, ada kuis yang diberikan, jadi jangan lupa sesuai formatnya. Setelah Bapak Ibu Saudara mengisi kuis di kolom YouTube, jangan terlalu panjang, jangan melebihi 200 karakter di komentar YouTube, jangan menggunakan alamat URL, lalu setelah di-upload, di-post, di screenshot. Jangan lupa screenshot jawabannya, lalu nanti hasil screenshotnya dilampirkan attachment di dalam Google Classroom kelas kita. Oke, bagi Bapak Ibu Saudara yang baru menyaksikan video ini atau baru menghampiri channel ini dan diberkati, merasa ingin belajar terus, silahkan klik tombol subscribe, lalu aktifkan gambar loncengnya supaya bisa mengikuti pembelajaran-pembelajaran yang lainnya. Terima kasih, Tuhan memberkati.